Pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Saudara, pandemi COVID-19 menyisakan masalah ketenagakerjaan yang cukup pelik. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan. Saudara, perlahan namun kian nyata, COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Sejak adanya pandemi COVID-19, banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, baik dari segi ekonomi, politik, sosial maupun budaya, semua merasakan dampaknya. Dari segi ekonomi, ternyata pandemi ini juga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Padahal dalam kenyataannya, 5 tahun ini, pemerintah terbilang sukses untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun karena hadirnya COVID-19 menyebabkan perekonomian di Indonesia semakin terpuruk. Adapun faktor penyebab pengangguran di era COVID-19 yaitu 1. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya sehingga mendorong perusahaan tersebut memihak karyawan-karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK. 2. Adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha, sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut. Yang ketiga, adanya lockdown atau PSBB membuat pengguna barang dan jasa atau pelanggan sepi sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tertutup dan menyebabkan mereka menganggur. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk apa itu pengangguran. Pengangguran yaitu di mana seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, atau seseorang yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran yaitu jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran struktural. Perubahan ini memerlukan keterampilan-keterampilan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan. Pengangguran jenis struktural ini terjadi ketika tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Pengangguran friksional ini terjadi karena banyak hal. Penyebab utamanya yaitu letak geografis dan kekurangan informasi. Pencari kerja yang berhenti karena mencari kesempatan yang lebih baik, termasuk dalam pengangguran friksional. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Ketika sebuah perusahaan berusaha mengurangi jumlah karyawannya untuk meminimalisir kerugian karena jumlah karyawan yang tidak sebanding dengan permintaan konsumen atas barang atau jasa. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia atau sumber daya manusia sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi. Hal ini yang membuat posisi manusia tergusur dan digantikan oleh mesin. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi karena kurangnya kesempatan kerja yang ada, tidak mau bekerja, atau adanya ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan yang ada. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal, yaitu dia bisa melakukan hal yang lebih, tetapi karena tidak dibutuhkan, maka ia menyimpan kemampuannya tersebut. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Yang keempat, pengangguran
teknologi, yaitu pengangguran yang penduduknya bekerja kurang dari jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu. Dampak pengangguran. Pengangguran menjadi masalah klasik dalam ketenagakerjaan. Berikut tabel yang menunjukkan dampak pengangguran. Yang pertama, dampak pengangguran di bidang ekonomi. Pengangguran menyebabkan turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dan berkurangnya penerimaan negara akibat rendahnya pajak penghasilan. Yang kedua, dampak pengangguran di bidang sosial. Pengangguran memberikan beban psikologi bagi penganggur dan meningkatkan angka kriminalitas. Selain itu, pengangguran menyebabkan meningkatnya biaya sosial untuk membantu rakyat seperti raskin dan jaminan kesehatan. Yang ketiga, dampak pengangguran di bidang pendidikan. Pengangguran menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah. Kebijakan pemerintah. Yang pertama, pelatihan kewirausahaan. Program ini melibatkan penanaman dan pengembangan keterampilan wirausaha pada orang yang tertarik untuk menjadi wirausahawan. Program ini dimasukkan dalam kebijakan pemerintah karena pada era ini, masyarakat membutuhkan kreativitas agar terhindar dari pengangguran. Hal yang pasti bisa dilakukan adalah dengan berwirausaha. Dengan begitu, pelatihan kerja juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Terlebih lagi, banyaknya masyarakat usia produktif di Indonesia merupakan potensi yang baik. Hal ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan memberikan pendidikan yang berkualitas hingga tingkat perguruan tinggi. Program ini juga diperlukan untuk masyarakat yang ingin mengembangkan keterampilan atau hobinya. Program ini dapat menciptakan peluang untuk mencetak pekerja-pekerja yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, program transmigrasi. Program yang dibuat pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah yang belum padat penduduk. Transmigrasi menjadi kebijakan pemerintah yang sangat penting dalam upaya mengatasi pengangguran. Program transmigrasi menjadi sangat penting karena apabila terlalu banyak jumlah penduduk di suatu daerah, hal itu juga akan membuat lapangan pekerjaan menjadi penuh ataupun bahkan kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan melakukan transmigrasi, akan terjadi keseimbangan porsi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di berbagai daerah. Di sini ada beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran di negara kita. Yang pertama, di sini diwajibkan belajar selama 12 tahun. Karena pendidikan itu sangat penting untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter pribadi dan sebagainya. Maka dari itu, pemerintah memberikan program wajib belajar selama 9 tahun, dimulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA selama 3 tahun. Tujuannya adalah merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Yang kedua, di sini ada yang disebut program padat karya. Apa sih yang dimaksud dengan program padat karya? Yang dimaksud dengan program padat karya itu adalah kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Pemerintah mengadakan program padat karya ini dengan tujuan utamanya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah atau kurang mampu, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Salah satu contoh bentuk dari program padat karya itu adalah pekerjaan konstruksi, seperti perbaikan jalan, saluran, dan pembuatan jalan. Itu tidak sepenuhnya menggunakan tenaga mesin, tetapi tetap dengan menggunakan tenaga manusia. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu adalah upaya pengembangan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dan yang terakhir, program transmigrasi.
Program transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menyeimbangkan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, mempercepat laju pembangunan daerah, pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta meningkatkan taraf hidup para transmigrasi dan memperkuat ketahanan nasional.